Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-5, kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu. Nama-nama rajanya adalah Kuduga, Aswawarman, dan Mulawarman. Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Kerajaan Kutai bercorak Hindu runtuh setelah diserang Kutai Kartanegara, kerajaan Islam. Kerajaan Tarumanegara, menurut prasasti Tugu, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yaitu membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad ke-5, sejaman dengan kerajaan Kutai. Nama-nama rajanya antara lain Purnawarman, Sri Maharaja Linggawarman. Cat telapak kaki ini yang melambangkan Raja Purnawarman sebagai Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara alam semesta. Kerajaan Tarumanegara telah menerapkan konsep Dewa Raja, raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Wisnu. Gambar tapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Tugu menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak, setara dengan 11 km yang diberi nama Gomati. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Pajajaran atau Sunda berdiri pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16. Wilayahnya meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Pakuan Pajajaran atau Pakuan Pakuan atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan kerajaan Sunda. Nama-nama rajanya antara lain Maharaja Sri Jaya Bupati, Rahyang Niskala Wastukencana, dan Prabu Dewata. Menurut carita Prahyangan, kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 atau 591 Saka. Sebelumnya wilayahnya merupakan bagian dari kerajaan Tarumanegara. Akibat dari melemahnya pengaruh kerajaan Tarumanegara, terjadi konflik kekuasaan, yaitu berdirinya kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Sepeninggal Tarusbawa, Sanjaya menantu Tarusbawa menyatukan kembali Sunda dan Galuh. Dalam prasasti Sang Hyang Tapak disebutkan seorang raja bernama Maharaja Sri Jaya Bupati dan berkuasa di Parahyangan Sunda. Raja Jaya Bupati digantikan oleh Rahyang Niskala Wastukencana atau Raja Sri Paduka Maharaja yang terlibat dalam perang Bubat dengan kerajaan Mojopahit pada tahun 1657. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf dari kerajaan Banten menyerang kerajaan Sunda yang ketika itu dipimpin Prabu Dewata. Serangan itu menyebabkan runtuhnya kerajaan Sunda. Rahyang Niskala Wastukencana dan kemudian baru disebut Paduka Maharaja yang dalam kitab Pararaton diceritakan terlibat dalam perang Bubat dengan kerajaan Mojopahit pada tahun 1357. Nama Sri Paduka kemudian dijadikan sebagai nama museum yang ada di Bandung, yaitu Museum Sri Paduka. Nama Sri Paduka terdapat dalam prasasti batu tulis yang secara lengkap tertulis Sri Paduka Maharaja Ratu Haji
Pakuan Pajajaran Sri Ratu Dewata. Kerajaan Melayu. Berita dalam sejarah dinasti Tang mencatat tentang datangnya utusan dari Melayu pada tahun 644 Masehi dalam rangka hubungan dagang. Sekitar tahun 692 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan Sriwijaya, namun sekitar tahun 1275 kerajaan ini pulih kembali. Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Aditya Warman. Menurut kitab Negara Kertagama, Raja Kertanegara dari Singosari melancarkan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi tersebut diikuti pengiriman Arca Amogapasa pada tahun 1286 sebagai hadiah kepada Maharaja Melayu Srimat Tribhuwana Raja Mauli Marwadewa. Ekspedisi Pamalayu dimaksudkan untuk menjalin persahabatan serta menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung kemungkinan serangan dari bangsa Mongol di bawah Kublai Khan. Kerajaan Sriwijaya. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Berdasarkan laporan Itsing, ia melaporkan bahwa terdapat 1000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakya Kirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12, antara lain disebabkan serangan kerajaan Medang Kamulan, Mandala, berdesak oleh kerajaan Thailand dan serangan dari Mojopahit. Kerajaan ini mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9. Dalam prasasti kedudukan bukit berangkat tahun 605 Saka atau 688 Masehi, dapat diinterpretasikan bahwa kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus, Riau. Pernyataan ini didukung temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus, Kabupaten Kampar, Riau. Penguasaan dan pemindahan ibu kota ke Palembang dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Bangka, Jambi, dan Jawa Barat. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada akhir abad ke-9, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai sebagian jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kra, wilayah ke Thailand dan Myanmar. Berikut adalah beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7. Itsing yang menyebutkan ada kerajaan dengan nama Holing yang berlokasi di Copo atau Jawa. Raja yang terkenal adalah Ratu Sima. Berita Tiongkok hanya menyebutkan kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat laku diperdagangkan, seperti emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Sepeninggal Sima, Kalingga terbagi dua, yaitu Kalingga Utara yang dikenal dengan nama Bumi Mataram di bawah Sanaha, cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan Bumi Sambara di bawah Dewa Singa. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram atau Mataram kuno atau Mataram Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8.
Lokasinya berada di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Nama-nama rajanya antara lain Sanjaya, Rakai Panangkaran, Dharanindra, Samarakrawira, dan Rakai Pikatan. Ada dua dinasti atau wangsa yang berkuasa di Mataram, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Berdasarkan prasasti Janggal tahun 732 Masehi dan prasasti Matyasih, pendiri dinasti Sanjaya Hindu adalah Sanjaya, anak dari Sanaha, cucu Ratu Sima dari kerajaan Kalingga, dan Sena atau Sana Bratasenawa, raja ketiga Galuh. Pengganti Sanjaya adalah Rakai Penangkaran. Kuat dugaan pada masa pemerintahannya dinasti Sailendra Buddha dari kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram. Sepeninggal Raja Samarakrawira terjadi konflik antara Pramodyawardhani dan Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Mataram kemudian dikuasai Rakai Pikatan dinasti Sanjaya di bawah pemerintahannya. Kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa peninggalan kerajaan Mataram lama atau Mataram Hindu Buddha. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pembangunan candi ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu. Pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa, seperti Candi Borobudur. Monumen ini selesai dibangun awal abad ke-9. Borobudur terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan salah satu prasasti yang ditemukan di situs Ratu Boko, kawasan situs Ratu Boko merupakan kawasan peninggalan sejarah yang bercorak Hindu dan Buddha yang dibangun sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Unsur Hindu dapat ditunjukkan diantaranya melalui yoni, 3 miniatur candi, arca Ganesha dan Durga. Sedangkan unsur Buddha terlihat dari adanya temuan arca Buddha, reruntuhan stupa, dan stupika. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan bercorak Hindu ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur. Menurut para ahli, pemindahan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur disebabkan terjadinya letusan gunung berapi, yaitu Gunung Merapi. Faktor lain adalah adanya konflik perebutan tahta di dalam istana. Ibu kota kerajaan Medang yakni Watugaluh sekarang sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas. Empu Sendok adalah pendiri dinasti baru bernama dinasti Isyana. Ia naik tahta pada tahun 929 Masehi. Penguasa Medang setelah Empu Sendok adalah Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Waku Tawang Sawardana, dan Dharma Wangsa dan Airlangga. Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 Masehi dan membangun pusat kerajaan di Kahuripan, Sidoarjo. Sejak tahun 1025, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya. Pada tahun 1037, semua wilayah kerajaan Medang tunduk kepada Airlangga. Selama masa pemerintahnya, karya-karya sastra berkembang,
Contohnya kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis Empu Kanwa. Airlangga membagi dua kerajaannya kepada dua putranya, Kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasakan dengan ibu kota Kahuripan, dan Kerajaan Panjalu atau Kediri kepada Sri Samara Wijaya dengan ibu kota Daha. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agraris dengan raja pertama Sri Samara Wijaya yang kemudian digantikan oleh Sri Jayawarsa dan Bameswara. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya. Ia berhasil menguasai Jenggala yang membuat Kediri menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada masa tersebut. Ia terkenal dengan ramalan-ramalannya yang kemudian dibukukan dengan judul Jangka Jayabaya. Sesudah Jayabaya ada seorang raja yang cukup terkenal, yaitu Raja Kameswara. Karena pada masa pemerintahnya karya sastra Jawa berkembang pesat. Pada 1185 Kameswara digantikan oleh Kertajaya atau Prabu Danang Gendis. Pada masa pemerintahnya situasi Kediri penuh ketidakstabilan. Kertajaya berselisih dengan para Brahmana karena ia ingin disembah oleh para pendeta, baik Hindu dan Buddha. Para pendeta kemudian bersekutu dengan seorang Akuwu atau bupati dari Tumapel bernama Ken Arok. Ken Arok mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter. Meninggalnya Kertajaya dalam pertempuran tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isana di Jawa Timur. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari bercorak Hindu didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaannya diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Nama resmi kerajaan Singosari adalah Tumapel. Ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Nama-nama rajanya diantaranya Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanagara. Raja pertama kerajaan Singosari adalah Ken Arok, memerintah pada tahun 1222 sampai 1227. Sebelum berkuasa, ia adalah seorang Akuwu di Tumapel, daerah bawahan kerajaan Kediri. Ia berhasil menjadi Akuwu setelah membunuh Akuwu sebelumnya, yaitu Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Bahkan ia memberi istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Ia menjadi raja setelah memenangkan pertempuran melawan Kertajaya, Raja Kediri. Ia membangun kerajaan Singosari dan dianggap sebagai pendiri dinasti baru, yaitu dinasti Girindra. Setelah itu, situasi politik pemerintahan kerajaan Singosari diwarnai konflik perebutan kekuasaan. Hal ini terjadi diperkirakan karena kutukan keris Empu Gandring. Akhir kerajaan Kediri, Kertanegara bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Untuk itu, ia mengeluarkan kebijakan ekspedisi Pamalayu. Kertanegara kemudian tewas oleh Jayakatwang. Jayakatwang lalu menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Dengan sepeninggalnya Kertanegara, berakhir pula lah kerajaan Singosari. Kerajaan Mojopahit. Tanggal berdirinya kerajaan Mojopahit adalah hari penobatan Raden Wijaya, yaitu 10 November 1292. Pusat kerajaan Mojopahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Nama-nama rajanya yang pernah berkuasa yaitu Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk.
Terdapat pejabat pemerintahan dan pejabat keagamaan. Wilayah Kerajaan Mojopahit terbagi menjadi 3, yaitu Negara Agung, Mancanegara, dan Nusantara. Frasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari masa Mojopahit, tepatnya dari Kakawin Sutasoma. Kehidupan masyarakat bertani, komoditas utamanya adalah lada dan garam. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, sebuah perubahan moneter penting terjadi. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Tiongkok. Kerajaan Mojopahit mempunyai Mahapatih, yakni Gajah Mada. Pada saat pengangkatannya tahun 1336 Masehi, ia mengucapkan Sumpah Palapa. Berkat bantuan Gajah Mada, Hayam Wuruk membuat Mojopahit mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat. Kekuasaan Mojopahit berangsur-angsur melemah. Kerajaan Mojopahit runtuh, salah satunya penyebabnya adalah karena serangan dari kerajaan Islam Demak. Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Tapak Siring dan Pejeng. Kerajaan Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada. Sejak itu kerajaan Bali menjadi wilayah kekuasaan Mojopahit. Struktur pemerintahan dari kerajaan Bali yaitu dengan sistem dinasti atau turun-temurun. Terdapat badan penasihat raja dan pegawai pemerintahan, bagian pemerintahan, pemungut pajak, dan administrasi. Dan ada pegawai pemerintahan. Penduduk kerajaan Bali hidup teratur dengan sistem catuwarna atau kasta. Sistem keluarga Bali mengenal pemberian nama. Mata pencarian penduduknya adalah bertani. Demikian tadi perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.